Kalau ada orang yang bilang ada sebab ada akibat, nah gue nggak tahu karena nggak ada sebabnya. Tiba-tiba gue dipukul aja. Setahu gue, abis gue putusin, malamnya dia pergi mabok. Terus dia bikin rusuh di salah satu tempat bisnisnya temen gue. Gue juga gak ngerti kalau dia masih ada di sekitar Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasihan sama bapak Prabowo-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu pastinya, Opung SG Channel. Artis Nikita Mirzani baru-baru ini mengumumkan bahwa video yang dibuatnya yang berisi cerita tentang masa-masa kepahitannya selama 6 bulan berpacaran dengan RI sudah jadi dan hanya tinggal menunggu tayangnya saja. Nikita Mirzani menegaskan dirinya siap menayangkan video yang akan membongkar semua sifat buruk sang mantan kekasih RI pada waktu yang tepat. Nikita Mirzani sepertinya tidak ingin gegabah dan harus selalu penuh pemikiran dalam menghadapi mantan kekasihnya RI. Apalagi mengingat posisi RI saat ini yang bukan main-main. Awalnya banyak yang meragukan kalau Nikita Mirzani akan berani menceritakan semua kejadian pahit yang dialaminya saat bersama RI. Mengingat RI bukan orang sembarangan dan pastinya punya banyak link atau relasi orang-orang penting di negeri ini. Namun di luar dugaan netizen, ternyata Nikita Mirzani dengan begitu beraninya membongkar semuanya tanpa takut kehidupan dirinya atau keluarganya bisa terancam. Dalam video live-nya terlihat juga sosok Dea Hanifa Putri yang dulu pernah menjadi manajer Nikita Mirzani. Seperti diketahui, hubungan Nikita Mirzani dengan Dea sempat merenggang karena Nikita Mirzani merasa kecewa dan sakit hati dengan apa yang sudah dilakukan Dea. Tapi sepertinya kini Nikita Mirzani sudah memaafkannya. Namun tak lama kemudian Nikita Mirzani menjelaskan tentang kehadiran Dea di kediamannya. Menurut Nikita Mirzani, Dea sedang main ke rumahnya dan memang sedang mengurus pekerjaan-pekerjaan Nikita. Sepertinya Dea Hanifa ini akan kembali menjadi manajer Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun bertanya kepada netizen yang menyebut kalau RI punya om yang berpangkat jenderal. Nikita Mirzani juga menjelaskan soal kabar tentang RI yang disebut-sebut sudah dipecat dari jabatannya sebagai sekretaris pribadi orang penting di negara ini. Nikita Mirzani kemudian menegaskan bahwa RI tidak pernah dipecat dari jabatannya. Kata Nikita Mirzani, RI tetap menduduki jabatannya, namun RI kini sudah dilarang tampil lagi di hadapan umum. Nikita Mirzani mengaku sudah menceritakan semua kejadian pahit yang dialaminya dari awal sampai akhir, di mana pelakunya adalah RI. Nikita Mirzani juga tidak peduli jika nantinya orang-orang mau mempercayai ceritanya atau tidak. Nikita Mirzani mengaku tidak akan mengambil pusing akan hal itu. Nikita kemudian menjelaskan bahwa dirinya pribadi tidak akan pernah membenarkan tindakan seorang laki-laki yang suka memukuli wanitanya tanpa sebab yang jelas. Ditambah lagi, kata Nikita Mirzani, dirinya tidak bisa memberikan perlawanan saat kejadian dipukuli oleh RI. Yang lebih mengejutkan sekaligus menyedihkan, saat Nikita Mirzani dipukuli oleh RI, ternyata di tempat kejadian perkara ada sosok kakak kandung RI yang bernama Irma bersama dengan suaminya yang bernama Adnan. Nikita Mirzani pun meminta kepada netizen yang penasaran untuk bertanya langsung, baik kepada Irma ataupun Adnan, kenapa pada saat Nikita dipukuli oleh RI, mereka malah tidak berbuat apa-apa dan hanya diam saja membiarkan sang adik melakukan hal jahat kepada Nikita Mirzani yang pada saat kejadian masih berstatus sebagai kekasih RI. Nikita Mirzani juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh RI terhadap dirinya itu tidak pernah ada sebabnya. Jadi untuk kasus ini tidak ada istilah ada sebab ada akibat.
Kata Nikita Mirzani, ia sudah beberapa kali mengalami tiba-tiba saja dipukul RI tanpa ia tahu sebabnya. Selain itu, Nikita Mirzani juga menegaskan bahwa dirinya lah yang mengambil tindakan untuk memutuskan hubungannya dengan RI sebelum ia semakin tersakiti. Nikita Mirzani kemudian bercerita setelah ia memutuskan hubungan asmaranya dengan RI, malam harinya RI malah pergi ke klub dan minum sampai mabuk. Dalam keadaan mabuk itu, RI diketahui membuat kerusuhan di dalam klub tersebut yang ternyata pemiliknya adalah teman Nikita Mirzani. Mengetahui RI membuat kerusuhan dan mabuk, Nikita Mirzani yang sudah memutuskan hubungannya dengan RI memutuskan untuk datang langsung ke klub tersebut karena Nikita juga merasa tidak enak dengan temannya yang merupakan pemilik klub itu. Namun saat Nikita Mirzani datang, RI malah langsung menjambak dan memukulinya tanpa bertanya apa-apa. Jadi bisa disimpulkan bahwa RI itu mengamuk dan memukuli Nikita Mirzani karena ia baru saja diputusin oleh Nikita. RI seolah tak terima karena Nikita Mirzani memutuskan hubungan dengannya. Kini Nikita Mirzani mengaku heran dan tak habis pikir mengapa sampai saat ini RI masih tetap berada di dalam lingkungan ajudan pribadi, padahal publik sudah mengetahui sifat buruknya. Video yang kepahitanku selama 6 bulan itu sudah jadi guys, tinggal tayang. Dia akan aku tayangkan di waktu yang tepat. Dia lagi main, lagi ngurus kerjaan gue. Dia mentang-mentang omnya jenderal ya, seenaknya aja gebukin orang. Siapa yang omnya jenderal? Bukannya udah dipecat ya? Nggak dipecat ya, dia cuma tidak bisa tampil lagi. Tidak bisa. Nanti ya, itu akan kuceritakan nanti dari awal sampai akhir. Serah deh kalian mau bilang apa. Serah, tapi gue nggak membenarkan laki-laki memukul tanpa sebab. Tidak ada perlawanan, cuma bisa nangis, disaksiin sama kakak kandungnya yang namanya Irma, sama suami kakaknya yang namanya Adnan. Tanya deh sama Irma sama Adnan, kenapa waktu kita dipukulin lo pada diem aja? Tanyain. Kalau ada orang yang bilang ada sebab ada akibat, nah gue nggak tahu karena nggak ada sebabnya. Tiba-tiba gue dipukul aja. Pokoknya setahu gue, habis gue putusin, malamnya dia pergi mabok. Dia bikin rusuh di salah satu tempat bisnisnya temen gue. Akhirnya gue datang, pas gue datang karena gue minta dia untuk pulang. Akhirnya gue digebuk. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang pasti ada sebabnya, ya itu karena habis diputusin. Gue juga ngerti kalau dia masih ada di sekitar Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasihan sama bapak Prabowo-nya, soalnya image-nya udah baik banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sexprey-nya. Salah satu sih, kayaknya dua sexprey. Nikita Mirzani memang kini seolah sedang menunjukkan taringnya. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani sempat melontarkan tudingan panas buat mantan kekasihnya RI yang diketahui bekerja sebagai sekretaris pribadi salah satu orang tertinggi di negeri ini. Sebagai salah satu pendukung Bapak Prabowo Subianto, Nikita Mirzani mengatakan hanya Bapak Prabowo lah yang paling pantas memimpin negara ini karena beliau memiliki hati yang benar-benar tulus ingin menjadi pemimpin buat seluruh rakyat Indonesia. Selamat Bapak Prabowo udah jadi presiden. Bapak Prabowo itu orang yang baik sekali dianya baik. Yang gak baik itu anak-anak buahnya yang ada di lingkungannya. Kalau Bapak Prabowo-nya sangat baik banget, sangat bijaksana, hatinya juga tulus. Dia pantas memimpin Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Prabowo sehat supaya bisa memimpin negara ini, ucap Nikita Mirzani sambil mendoakan untuk kesehatan dan keselamatan Bapak Prabowo Subianto. Pada kesempatan tersebut, Nikita Mirzani juga memberikan penjelasan sekaligus gambaran tentang sifat dan karakter masing-masing bawahan atau para sekretaris pribadi Bapak Prabowo. Awalnya Nikita Mirzani mengaku setuju dengan penilaian netizen yang mengatakan bahwa hanya Mayor Teddy lah ajudan pribadi yang terlihat punya sifat baik hati dan tidak pernah bertingkah macam-macam ataupun aneh-aneh. Apalagi Mayor Teddy ini diketahui memiliki latar belakang sebagai anggota TNI, sehingga dirinya sudah terbiasa untuk hidup disiplin, terbiasa bertanggung jawab dan memberikan perlindungan. Ibarat kata, negara saja selalu ia lindungi, apalagi wanita yang dicintainya. Seperti diketahui, Mayor Teddy merupakan salah satu ajudan pribadi Bapak Prabowo Subianto yang juga viral karena ketampanan dan kegagahannya yang disukai oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama kaum ibu-ibu. Pesona seorang Mayor Teddy sukses menyita perhatian publik di media-media sosial. Yang baik cuma Mayor Teddy, ujar seorang netizen.
Iya betul, dia TNI sih ya. Maksudnya dia dari TNI. Jadi dia nggak boleh macem-macem, nggak boleh aneh-aneh. Jawab Nikita Mirzani. Kemudian yang tak kalah mengejutkan adalah Nikita Mirzani tampaknya sudah mulai berani pelan-pelan membongkar karakter buruk mantan kekasihnya RI. Sambil menyebut nama ajudan pribadi lainnya, Nikita Mirzani juga ikut membongkar kelakuan buruk mantan kekasih yang pernah dipacarinya selama 6 bulan itu. Nikita Mirzani juga menyebutkan siapa saja ajudan-ajudan pribadi yang menurutnya tidak suka berbuat macam-macam dan siapa saja yang justru suka berbuat aneh-aneh dan macam-macam. Ternyata ada nama Rizky yang disebut Nikita Mirzani sebagai ajudan yang punya sifat tidak baik dan suka macam-macam. Yang gak aneh-aneh itu, yang gak macem-macem tuh sepenglihatan gue, yang gue kenal, yang gak macem-macem ya, itu Mayor Teddy sama Agung. Kalau Rajiv, Rizky tuh, apalagi yang suka live di TikTok 24 jam tuh siapa? Randy. Tapi kalau Randy tuh dia bukan kerja sama Pak Prabowo. Dia tuh cuma kerja kalau ada acara dia disuruh nyanyi gitu. Jelas Nikita Mirzani.